Sebelum itu aku sampaikan ke ibu-ibu, kalau kamu jawab salamku, maka insya Allah balik ke kamu aku duit bisa lagi kamu. Adila mungkin jawab salamku, minta kamu banyak di rumah sama kamu. Matulah boleh bapak-bapak, kalau kita jawab salamku hari ini, kamu akan berdoakan, minta boleh para ibu-ibu ini semua buat kalian. Anda menjawab salamku hari ini, mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian juga tahu rezeki 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil sultanuh, al-wali burhanuh, al-maqsud bil wujud karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin, ala qurrati a'yunina Muhammadin, ala habibina wa maulana Muhammadin. Al-Fatih lima urid wal khatim lima sabaq, nasirul haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdari azim. Fadilatul muhtaram wal karam, guru kita, ulama kita, penasihat kita, abuna al-Iqbal wa abuna al-Muhtiyah Khairiyah. Sekeluarga besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, luas rezekinya, sehingga mereka ini selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Juga para ahli ulama di sini ada Bunda kami Haji Muhyin, dan juga ada guru kami di sini, ada Bapak Andrea, dan juga para guru-guru kami yang dulunya kami selalu mendengarkan patuh dan taat kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pulau Palu, Sungai Darau, dalam hal ini saudara Bapak Muhammad Safura, sarjana ekonomi, beserta Ibu Desa Pulau Palu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang luas kepada desa ini, sehingga beliau ini sempat menghadiri acara-acara seperti maulid peringatan Hari Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hadi Desa Pulau Palu, jamaah Majelis Taklim Al-Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, desa, warga Kampung 5 Desa Karangwangi, Pulau Palu, semuanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Amin Allahumma. Allahumma amin. Makanlah kue laude, minum susu tak minum kopi laude boleh. Sagini mulai jam 8 tadi sampai mungkin ada bisa pagi. Kamu di sini kita sagini peringatan maulud atau mulut. Ayo kamu sagini maulud apa mulut?
kue, cuma dapat air putih, cuma dapat makan misalnya. Itu bisa ini. Dan boleh ada yang mendapatkan pahala maulud. Mulai dia masuk masjid tadi sampai di akhir acara dia mendapatkan pahala maulud sekaligus pahala maulud. Jadi posisi kita ada di mana sekali? Siapa yang mendapatkan pahala maulud masuk kanan, kuping kanan, kulit telinga desa ini yang di tempat. Ini keluar. Siapa yang mendapatkan peringatan maulud maka di situ waktu disampaikan sang penceramah ini mulai dari awal sampai akhir ke masuk kanan keluar. Itu peringatan maulud. Mudah nak tes di kawan-kawan. Karena di sini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Tes lagi, 20 kali ketua masjid jadi 30 kuat. Aku katanya duit 10.000, masjid kenal. 20 kali Pak Kades tadi 30.000 kuat. Menjadi saksi bapak-bapak saya ini, dari ibu-ibu, tahun datang, dia kami patah ke Masjid Al-Haji. Amin Allahumma. Hanya ada syarat yang bagi kami masih nasibun terlalu. Didoakan mudah-mudahan Masjid Al-Haji, Desa Pulau Panggung ini, Kampung Mino ini akan menjadi kebanggaan Desa Pulau Panggung. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami memohon maaf kepada guru-guru kami, para ustaz, para kiai, orang tua kami, seandainya penyampaian kami nanti ada kesalahan, kehilapan, maka di sini kami minta dinasihati atau diperbaiki. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat pada siang hari ini, seandainya penyampaian aku hari ini ada kesalahan, kehilapan dalam penyampaiannya, maka di situ aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya aku kamu pandu kuda, kawan-kawan. Dalam ikan sepat, ikan gabus. Dia bukan ikan dikit, cakep. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Bulian mancing dilepas dulu. Cakep. Makin cepat makin bagus. Cakep. Ane kusung lah dulu. Ini kapan yang ini kata Pak Kades tadi, alhamdulillah aku hari ini lanjutnya waktu jam 11. Dan insya Allah setengah jam kemudian kita akhir. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebelum aku ceramah, kamu itu jangan tegak minggu. Jangan tegak minggu, jangan pula usul itu. Kalau usul itu, aku ceramah di depan ni, bukan kamu masih ada. Rupanya itu gambar balik kelam. Artinya, bila kawan-kawan ganda gerak-gerak pinggang sambil minum, maka sambil pula kita mengadili ceramah peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung tanggal berapa hari? Tanggal 13. Nenek-nenek dari sebelah. Tanggal berapa hari ini? Oh, ini Islam. Kalender Islam menyatakan tanggal berapa? 10 Rabiul. Ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir.
ingat tanya kasih kepada kaum ibu-ibu. Karena memperingati kelahiran. Kalau kita maulud itu memperingati kelahiran, kita tidak undang ceramah, tidak ada hadrah, tidak baca berjanji, baca riba, baca sifat bulan ini. Tanya kasih juga ibu bidang. Tanya kasih juga ibu dukun. Kalau memperingati hari kelahiran, itu apa? Ia inti daripada kita tiap tahun maulud Mi'raj itu. Gembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ada hari kelahiran, gembira itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Satu itu. Ibu-ibu pengajian, siapa Abu Lahab itu? Hah? Mamaman Nabi. Ada apa dicap oleh Allah Subhanahu wa taala? Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab semua itu siksaannya. Abu Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keringanan yang Abu Lahab itu siksanya. Ketika Abu Lahab diringankan siksanya, yaitu pada hari Senin. Hari ini Minggu pagi, hari Senin itu Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu. Kenapa Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin? Karena Abu Lahab gembira dengan datangnya ponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya Abu Lahab memerdekakan budaknya, menyembelih 100 ekor unta. Abu Lahab saking gembiranya lahirnya Rasulullah. Andi dia beriman Abu Lahab. Dia sembahyang, dia taat kepada Allah, dia taat kepada Nabi. Saking gembiranya dengan lahirnya Nabi Muhammad tadi, maka diringankan sih. Wa kaifa bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja itu saking gembiranya saja maka diringankan siksanya oleh Allah. Mak mana dia umat ini setiap tahun, setiap maulud, setiap Mi'raj, setiap Jumat, setiap hari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pulang Bandung di setiap kali selawat ini. Hah? Kamu setiap hari. Kamu? Kata bohong. Sekarang, kamu masjid ini setiap hari ini selawat. Hah? Setiap? Ibu-ibu? Patulah kan? Setiap hari. Kalau dia boleh berselawat setiap hari, maka berarti ini bukan Islam. Ini sebab at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullillah. Assalamu alaikum. Itu selawat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj itu naik ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua sambutan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Allah saja berselawat kepada Nabi. Pencipta langit tanpa tiang, pencipta bumi tanpa pinggiran ini adalah Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi. Assalamu alayka kata Allah. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Apa dijawab oleh Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Itulah saking cerdik
pandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dari Allah Subhanahu wa taala berselawat Allah bersalam kepada Nabi, dijawab oleh Nabi yang Nabi itu tidak suah. Apa jawabnya? Kita hari ini sedang kita umatnya mulai dari dulu sampai akhir la doa kali Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Dia beri besar. Alhamdulillah ada pengajian. Alhamdulillah jamaah di banyak. Baik di Masjid Al-Hadi, Masjid Akbar, Masjid Umi Hasanah, Masjid Batu, Masjid Dagatu, Masjid Barakah Haramain. Setiap hari di masjidnya selalu ada hamba-hamba Allah yang saleh. Dan hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah inilah yang pertama sekali didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan lalu dibacakan tadi dalam kitab Perjanjian dari Allah. Wa utiyat ummu bil manami faqila innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Wa utiyat ummu, siapa yang mengandung Nabi? Umat Nabi itu siapa? Siti Aminah lagi? Bawah, nih. Mengandung Nabi itu Siti Aminah. Siti Aminah? Nak ngaku cinta Nabi Muhammad. Wa utiyat ummu bil manami faqila innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Ada dalam bahasa itu ibunya Nabi Siti didatangi oleh malaikat bil manam, di dalam mimpinya, di waktu Siti Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila
ila waqatihi Muhammadan satu makhluk. Apabila engkau sudah melahirkan nanti wahai Siti Aminah, maka tunjuklah nama yang paling baik. Itu yang pertama. Maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita menunjuk nama yang paling bagus, maka tugas sebagai orang tua itu mendidik daripada anak. Laudem kita tunjuk nama yang Arab. Laudem boleh didoakan oleh kiai-kiai. Laudem boleh didoakan oleh santri-santri. Maka pertama kita harus mendidik anak itu. Maknanya pertama harus mendidik anak itu, jauhkan daripada hal-hal yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu. Karena zaman modern mainari, bapak nggak ibunya dan gendong anaknya. Gendong anaknya hanya sambil buka HP. Sambil boleh andong bapaknya ini, dia lagi mendengarkan suatu yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Anak itu setelah dilahirkan oleh ibunya mengenal anak itu. Kalau anaknya masih digendong oleh bapak gendongnya, sedangkan ayah dan ibunya dapat meninggalkan hutang, maka anak itu kaya didang. Kalau andong bapaknya dapat ngaji, dapat dia membaca Al-Quran, insya Allah kalian tinggal di pesantren. Anilah bukan bapaknya lagi diajari semenjak bayi sampai di dewasa, sampai di besar, lagi diajari tentang hal-hal yang dijauh dengan Allah, maka tadi mesti kamu disiksa oleh anak itu. Dua siksaannya di dunia kamu lagi angkatkan oleh Tuhan. Anak di kelas 6 SD. Kelas 6 SD, 60 kali, 70 kali, katanya mak, bak, beri aku saking sayang lindungnya, saking sayangnya bapaknya, maka ditunjukkan diberi kalah. Saya tunjuk ke HP, kadang boleh main saja, rupanya endong gak bapaknya lagi. Ribut. Di gara-gara dia banyak panggung. Masih yang di rumah, masih yang di rumah, mau pula, kukuan pula lagi pala. Sampai rumah, ceritakan juga dirinya, banyak orang tu nak pikirkan ribut di gara-gara itu. Sampai-sampai selimut dire. Bapaknya nangok dulu, induknya nangok, di tengah-tengah ada anaknya. Berkat anaknya, langsung buka di HP tadi, video kan induk bapaknya. Satu video kan buat di status pula, umat gak bak lagi berlaku guys. Bapak dan umat dan belah langsung kirim lagi di anak ini. Bukan saja dia mau berpanggung baca itu, mina itu sampai ke ujung dunia dia membaca mina itu bahwasanya umat dan bapak dan berlagi. Satu di sekolah lagi ditarik-tarik lagi rupanya tuanya mina itu. La ilaha illallah. Ngapa sianur, ngapa anakku, ngapa ponakanku, lah gara-gara anaknya dibuat status, nonggak batu dan berlari. Maka di situ jangan salahkan anak, jangan salahkan si bayi yang dia kecil yang dia tidak tahu itu, maka salahkan aku maka waktu itu. Makanya kita dengan peringatan Maulid ini, ambillah apa yang kita tahu. Yang apa yang kita sehari-hari ini kurang.
maka di situ insaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dia baca mubati diri di lain hanya adalah zikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita parah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tenang hati kita. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita semakin ala bizikrillah tatmainnul. Ngapa hati kita tenang? Duit banyak, mobil ada, kawan kata. Kita hati kita tenang. Banyak yang itu duit dia, rumah lah bocor, banyak badangan tu nak naik, hanya hati kita tenang. Bukannya kita membahas cuma, melainkan fakta yang membuktikan paling tenang kehidupan kita itu adalah cuma petani. Okey besar, dia berkaya, dia bermobil, dia berhebat, dia dekat tenang hati. Tapi kalau petani, malah ada gambar-gambar yang berkebun ni. Kalau lapar makan, haus minum, payah bergaduh. Hari Minggu, itulah petani. Kalau dia berbesar, kalau dia berduit, kalau dia berbanyak pikirannya tentang ke dunia, mungkin saja dia tawari makan daging sapi, dia tawari makan yang lemak, dia tawari makan yang sehat, akan tetapi dia cuma makan mie. Karena apa itu? Hatinya dia tenang. Kalau hatinya tenang, insya Allah, maka di situ dia akan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, di peringatan Maulid sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada itu. Ketahuilah Bapak Ibu, kata dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kata Allah, sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Contoh bagi kita yang baik. Kita sebagai guru ngaji, guru fisika, guru ekonomi, guru kuntau, guru apa? Guru buat kuncing, guru buat serabi, guru. Maka jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Guru yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai jemaah kaya, jemaah berduit, maka sepertilah Nabi sallallahu alaihi. Karena apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan saja duit yang pikirkan, bukan saja harta yang diinjilkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi emas sembah gunung Uhud. Karena emas itu suku hubungan, karena emas di suku, emas sembah gunung, tunjukkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Di dalam perjanjian diceritakan bahwasanya gunung Uhud menawarkan diri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai emas, akhirnya Nabi menolak. Kenapa misalkan Nabi menolak itu? Memikirkan umatnya, memikirkan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena apa? Umat Nabi Muhammad ini beragam. Ada yang kaya, ada miskin, ada yang ganteng, ada karo, ada yang cantik, ada yang karo, ada yang mancung, ada yang bisik. Itulah ragam contoh daripada umat
suami, aku sebagai laki punya anak, punya bini, maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak dan punya istri. Aku sebagai pedagang, maka pedaganglah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedagang kita seperti pedagang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu Muhammadun basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu seperti kita manusia inilah. Makan, minum, hidup, istirahat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kal bashar. Dia seperti kita manusia. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dimintai, kalau dihajati, di dalam kitab Simtul Durah dijelaskan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak, dipantau, dijemuni ataupun diajak dijemur miskin, maka Nabi Muhammad ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Maka Nabi Muhammad menjawabnya itu begitu. Maka kita ketua PHBI, ketua masjid mengajak kita untuk peringatan Maulud, maka tidak jawab kacang-kacang gitu. Kata ketua PHBI mungkinlah setengah bulan lalu dia menentukan jadwal tanggal untuk peringatan Maulud. Mungkin ada umumkan di masjid bahwasanya kita akan memperingati Maulud. Ada zaman kamu adik cacat mengulik dengan ada cacat dibaca sehingga kata Pak Kades tadi, kalau seandainya orang ini hadirkan di masjid ini, kampung Limanya ini, mungkin di dekat muat-muat lagi. Punya nih? Berencana pengurus masjid, ketua masjid untuk meninggikan masjid. Karena apa? Mungkin kapasitas masjid ini dekat muat lagi di masyarakat kampung ini Pulau Bangka. Hanya sayangnya banyak halangan dan rintangan untuk memperingati kelahirannya Rasulullah. Nak kebun lah, nak kali sembako lah, nak kalangan lah, nak kemasianu lah, nak kemasitu lah. Kemana? Nak Nabi Muhammad. Maka pada isi kamu akan dipertanyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pagi muslim pada mahsyar. Ya bani Abina, wahai orang tua kami Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolong engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke mana kami ini? Kata Nabi Adam, wahai manusia, wahai makhluk Allah, aku sendiri tidak tahu. Karena aku pernah membohong dalam dunia hanya satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini aku maluan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta ke Nabi Ibrahim, maklulah boleh jawab di Nabi Ibrahim. Maklulah boleh ke Nabi-Nabi Nuh, Nabi yang lain. Pernah dia berbohong, pernah dia berdusta dalam dunia hanya sesekali. Maka kita terakhir dibatak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya zal jalali wal ikram, wahai penghuni alam sedunia, wahai raja, wahai orang yang disembah, wahai Allah Subhanahu wa taala. Yang disujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diminta oleh Nabi kita Muhammad
ketahuilah Bapak Ibu, para hadirin sekalian, bahwasanya doa yang didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu melainkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah didoakan oleh Nabi Muhammad, kata Allah, wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, walaupun engkau kahriban, walaupun engkau kahli lemah, maka kah tunjukkah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Walaupun dijawab oleh Nabi, jawab Nabi di mobil, di rumah, di duit, di jabatan. Jawabnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ahada min ummati finnar. Dia surang kiah dalam umatku, baik budak maupun betina, yang masuk ke dalam neraka jahanam. Itulah yang dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi. Jangan satu kiah ya umatku ini masuk ke dalam neraka. Itulah ya Allah yang berpinta. Makanya doa itu disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain lalu dalil kita doakannya. Nabi Nuh doa tetap doa mustajabnya langsung tenggelamkannya umat. Nabi Ibrahim matulah boleh. Nabi Musa matulah boleh. Fir'aun dan ditenggelamkan. Kalau Rasulullah simpan untuk hari kiamat. Waktu yang disimpan itu la ahada min ummati finnar. Dia yang umatku jangan sampai masuk ke dalam neraka. Itulah yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Pok karut, pok pingot, pok Islam, pok kedat, kaman-kaman kita banyak ini, dia masuk neraka. Pok kita ada duit, pok kita ada mobil, pok ada kaya dalam dunia ini, hanya pagi lusa masuk pok kita terakhir hidup, pok kita ada dia jabatan dalam dunia ini, maka pagi lusa kita masuk dalam Alhamdulillah. Kalau masuk surga kalian kamu ni. Kata Nabi Muhammad, ya Allah jangan sampai satu saja masuk dalam neraka umatku. Sejak dia mulai dulu sampai hari kiamat kelak, kau masuk dalam disampaikan di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtul jannah 'ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatika." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kuharamkan surga itu terkecuali umat Muhammad dalam masuk dalam situ. Amin Allahumma. Masuk balik kita dalam surga imam. Masuk balik kita baik dalam surga. Ada ini kalau kamu yang dulu bukan doaku. Masuk balik kita alhamdulillah masuk balik dalam surga. Janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lalu janji bahwa Nabi Muhammad jangan sampai masuk dalam neraka umat umat suang dia. Sedang ini masuk dalam surga. Ada ini. Di dalam surat Al-Quran Al-Karim menjelaskan, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Setelahnya neraka wail bagi tim sembahyang. Siapa tim sembahyang? Neraka wail bagi tim sembahyang. Ya, berarti ada pula umat Nabi Muhammad itu masuk neraka. Sembahyang
selagi umat Nabi Muhammad ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka umat ini tidak masuk dalam neraka. Hanya kalau dia melanggar, mengingkari perintah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lepas tangan daripada dia. Walaupunlah ada janji masuk dalam surga, hanya kalau kita tidak menjalankan perintah Rasulullah, maka itu akan masuk dalam neraka. Percuma sembahyang, percuma zakat, percuma puasa, percuma infak, percuma haji, kalau kita melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lain. Pertama yang diajarkan Nabi as-shalah. As-shalah, sembahyang. Kata ketua masjid tadi dia kata apa? 10 orang dalam masjid, la ilaha illallah. Di 10 orang masjid menjamahnya. Bukan lagi pengurus masjid, bukan lagi Pak Kades, bukan lagi ketua PHBI. Yang disalahkan itu, yang salah itu yang tindak. Yang berbohong, Pak Kades katakan menjadi. Oi, kalau ada acara-acara, kalau ada kegiatan di masjid, minta kacang-kacang hidupku. Maka boleh ketua masjid, pengurus masjid, langgan kalau kita berjamaah, fasilitas di masjid lengkap. Tunjuknya kipas angin, tunjuknya Allah. Kata wanda kami tadi lagi buat kedua sebelah sini, maka lemak naik. Lagi buat kabel parkiran, lagi buat kabel maka tenang dalam masjid. Hanya sayangnya sembahyang ini cuma 2-3. 1 imam masjid, 2 marbot masjid, 3 betul. kerbailah turun surah. Kemana yang lain? Sibuk. Kemana yang lain? Tidak sempat. Kemana yang lain? Padahal kita yang ada dalam masjid ini, kita yang ada dalam masjid ini, wa'alimuman, ketahuilah paling akhir kita nanti dalam dunia ini adalah dalam masjid. Sembahyanglah kamu sebelum, datanglah kamu ke masjid sebelum didatangkan ke masjid. Kalau rindu tahu rindu. Kalau keranda ibu mati itulah sampai ke depan rumah kita, maka keranda itu kan dibawa ke mana? Ke masjid. Na'udzubillah min dzalik, kalau intinya nanti ya pulang, aku diterima kalau masuk. Kata masjid ini. Wahai pulang, aku diterima kalau disembahyangkan di sini. Karena apa? Pulang ini pengurus masjid, masyarakatnya kalau membangun masjid, ada yang ini dan malah dia mengembesi waktu yang dia ada dari masjid. Ketahuilah jemaah yang ada ini pagi lusa, jika datang sini sembahyangkan ke dalam masjid, maka bulan ini akan ditolak di masjid itu. Diajak kalau pembangunan kata tadi, setuju kita bangun masjid 2 tingkat, 2 meter ke depan, setuju. Setuju kita mengharapkan masjid, setuju. Setuju kita perempuan ke masjid, setuju. Pas ditagih, tidak meremahkan pengurus masjid itu. Tidak meremahkan di dalam masjid, tidak meremahkan di masjid kalau pakai di bendahara gitu. Ketahuilah bahwa satu penyakit ini pagi lusa akan ditantang di masjid ini. Karena apa? Masjid itu tidak akan redha ditempati oleh makhluk seperti ini.
Yatsba'ul mayyit salas. Mengikuti jemaah mati itu ada 3 bab. Wahai bapak, wahai ibu, bahwasanya jemaah mati itu akan diikuti di 7 macam. Apa yang pertama? Ahli. Yang pertama adalah keluarga ikut. Kalau jemaah mati itu Pak Kades ikut, Ndung bapaknya ikut, anaknya ikut, cucunya ikut, warga sekitar rumah ikut, ngantatnya ke kuburan. Yang kedua, wamaluhu, hartanya ikut. Apa yang ikut? Kainnya ikut, bantalnya ikut, payungnya ikut, serban terkungnya ikut, ikutkan. Keluarga ikut, bantalnya ikut, serbannya ikut, jilbabnya ikut. Kata Nabi, payar di asnani, hanya tuduh di balik kali. Pak Kades balik, para rumah balik, anaknya balik, bapaknya balik, neneknya balik, cucunya balik, bantalnya balik, serbannya balik. Wayabqa wahidun, suntik yang akan ikut masuk ke dalam tanah. Apa itu? Ala waliyal amal. Ketahuilah keluarga yang masuk itu amalnya yang ikut. Amal itu ada 2 Pak. Amal baik, amal jahat. Oh siapa nyumbang 50.000 lah cepat pula masuk. Oh siapa nyumbang tenaga masuk. Oh siapa nyumbang masjid ke masjid masuk. Oh siapa nyumbang amak sejadah masuk. Oh siapa nyumbang terkung masuk. Oh siapa nyumbang 10 kilo kawan masuk. Matulah benar. Siapa pernah malam di masjid masuk. Pernah boleh ngambil enter baris masjid masuk. Pernah main sendal di masjid masuk pula. Pernah ngambil barang masjid masuk pula ke dalam sini. Berapa banyak amal baik, berapa banyak amal jahat akan ikut ke dalam kuburan. Pertama yang akan datang kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai malaikat munkar. Sama yang ditanya itu adalah si mayit yang ditanya itu. Kita lain pertanyaan ini hanya 5 pertanyaan. Boleh kamu apakah menjadi? Kamu apakah lari berkala sebalik balik? Pertanyaan pertama, man? Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Kata kisah palak ni, depan palak. Malaikat datangi kita, nanya itu 5 macam ini. Wahai fulan, siapa Tuhan kamu? Kita akan jawab Allah. Kata wahai pucuk palak ni, pemohon. Namanya Allah. Sembahyang kau bagi zuhur saja. Sembahyang kau bagi subuh saja. Sembahyang kau bagi asar saja. Sembahyang kau bagi zuhur saja pas peringatan Maulid. Karena apa seharian itu sembahyang gulai makan. Kalau makan gulai kau pada sembahyang lagi. Terpaksa kau sembahyang. Maka sembahyang kau bagi sekali bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata amal wujud pala. Kata sebelah kanan atau apa? Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak bau sebelah kanan. Tangan sebelah kanan tidak pernah berzikir. Tangan sebelah kanan dia pernah buka Al-Quran. Tangan sebelah kanan dia tak boleh bersedekah. Tangan kanan dia tak boleh berbuat baik. Apa yang ada? Cuma hitung duit lawan pakai. Buktikanlah kita masing-masing ini. Banyak kamu bertasbih, banyak kamu buka Al-Quran, atau banyaklah kita buat status di HP. Banyaklah kita buat
Maka bagi usul amal itu akan masuk, Bapak Ibu akan ikut kepada kiri. Maka na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, kalau banyaklah amal jahat daripada amal baik. Maka dari situ dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita rubah. Mari kita perbanyak amal kita. Kalau amal kita cuma dikit, perbanyaklah amal kita. Ketahuilah wahai bapak, ibu rumah kita tu buat kaca besar. Kau berkaca. Cermin. Buatlah cermin betul. Tiap hari berkaca. Bagaimana berkaca? Satu berkaca la ilaha illallah, la putih kala buat kali. La ilaha illallah, la habis sepiak gigi ku ini. La ilaha illallah, la geriut dahi ku ini. Kenapa? Kacui laku-laku umur itu. Kalau umur 70 tahun, kalau mainina 70 tahun, hitunglah amal kita baik. Mana amal baik? Berapa kali kita memperingati Maulid, kita hadir. Berapa kali kita nyumbang untuk Maulid, kita sedekahkan. Berapa kali kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hitung boleh dosa yang kita. Dosa dengan kiai, dosa dengan ustaz, dosa dengan guru miskin, dosa dengan pak kades, dosa itu, dosa ini, banyak hal dosa. Maka itulah kita dah berkaca. Lah sisa umur kita ini, dah 70 tahun, dah 60 tahun, dah 55 tahun, berarti lah di ujung. Kalau lah di ujung, sebentar lagi jatuh, kamu mengkaja. Kau berhukum mana? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita selama ini banyaklah kita berbuat dosa kepada Allah, maka bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah. Badilah bil a'mal shalihah, kata Nabi. Wahai umat, wahai manusia, kacang-kacanglah kamu beramal baik. Kacang-kacanglah kamu berbuat baik. Fasadatul fitan, maka datang bala mencari. Berapa bala itu? Qata'il lailil muslim, yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada jiwa itu kamu bagiannya beriman, bagiannya jamaah masjid akbar itu sembahyang berjamaah, sembahyang sunnah, sembahyang duha, sembahyang syuruk, bagiannya. Wa yumsi kafiran, petangnya dia menjadi kafir. Kenapa petangnya itu menjadi kafir? Maghrib masih di kebun, maghrib masih berdagang, maghrib masih sibuk, maghrib ditinggalkan menjadi kafir. Maklulah masjid Al-Hadi, pengajian di malam bapak-bapak, dari maghrib sampai isya lanjut pengajian. Wa yumsi mu'mina, petangnya maghribnya isya dia beriman. Wa yusbihu kafiran, ani subuh dia menjadi kafir. Kenapa sampai subuhnya menjadi kafir? Hanya 5 ke. Bapak-bapak 5 ke, ibu-ibu 5 ke. Kenapa 5 ke? Zuhur kelaparan, asar mana asar kekayahan, maghrib kekenyangan, isya kecapean, subuh ada lagi. Siangnya dia kepayahan, asarnya dia kelaparan, maghribnya dia kekenyangan, isyanya dia kecapean, subuhnya dia dilipat. Kalau dipakai umur dah tua, maka pagi lusa dia tahu dia masuk surga. Dia tahu kita walaupun kita lah banyak
sembahyang, ketahuilah kita tahu masuk dalam namun aku yakin dan percaya kepada masyarakat Pulau Panggung ini, khusus di desa Kampung ini dalam Merangin ini, sembahyang dari ke masjid, taat dari laki, taat dari suami, taat dari ulama, taat dari kiai, taat dari alim, taat dari pemerintah. Akhirnya masyarakat desa Pulau Panggung ini kami dalam Al-Quran baldatun tayyibatun wa rabbun kalangan yang tambah rami, kawan yang tambah naik, itu yang tambah naik, baru anda tambah rami. Maka di situ aku yakin kepada masyarakat Pulau ini dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan peringatan Hari Besar Islam ini, hari kemarin ini kita banyak berdosa, marilah kita memperbaiki. Kalau kita dikit amal, maka perbanyaklah amal. Sebagai kesimpulan, pada peringatan Maulid pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah muslimin muslimat. Sebagai kesimpulan inti daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama, kita haruslah memperbanyak salawat kepada Nabi. Yang kedua, perbaikilah sembahnya. Cuma dulu inilah yang kita nak perbaiki dalam kehidupan sehari-hari. Perbaikilah pertama sembahyang kita, perbanyaklah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya sekedar inilah yang dapat aku sampaikan pada siang hari ini. Walaupun dia akan membuat dikit, tapi lain itu hanyalah untuk kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Maka di situ kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampun. Kami akhiri. Billahi